Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan program bisnis Anda. Tentunya masih bersama saya, Muhammad Andriansa, dan tentunya narasumber kita yang luar biasa hari ini. Ada Ibu Ajeng. Ya, oke. Kalau tadi di segmen sebelumnya, kita akan belajar bagaimana cara buatnya. Nah, ini sudah lengkap nih bahan-bahannya di sini pemirsa, sudah tersedia, sudah disiapkan oleh Ibu Ajeng. Ini ada apa aja nih Bu? Ada kawat tembaga ukuran 0,3, terus ada kawat tembaga ukuran 0,7. Oke, beda-beda ya pemirsa ya. Jadi di sini ada ukurannya sendiri. Oh, ini lumayan berat ya. Berat. Ini ukurannya 0,3 ya Bu ya? 0,3. Oke, jadi ada 0,3, ada 0,7 juga. Wah, beda-beda ya. Ini kalau untuk dapat bahannya ini sendiri dari mana Bu? Ada sih supplier yang memang menyediakan untuk bahan-bahan craft. Bahan-bahan seperti ini ya. Wah. Oke, dan di sini juga sudah ada alat-alatnya. Ini ada apa aja alatnya? Ada alat tang potong. Oh, ini tang ya? Ya. Terus ini tang pipih namanya. Dan ini untuk bikin loop. Oke, gitu. Bikin look ini berarti yang digulung gitu ya? Iya, betul. Oke. Nah, ini saya lihat di sini juga ada jenis beda juga. Ini masih tembaga juga? Masih tembaga. Cuma ini warnanya? Putih. Putih ya? Oh, mungkin nanti ada konsumen di rumah juga yang custom ya, request ya. Biasanya mau warnanya warna putih gitu ya. Ataupun oke Bu, kita sambil ngobrol mungkin sambil praktek kali ya. Oke, gimana? Jadi awalnya itu bagaimana Bu cara buatnya? Awalnya itu kita potong dulu kawat yang dari sini itu sepanjang 40 cm. Oke, aku boleh satu? Ini boleh. Ya? Ini harus dipotong dulu. Oh, ini aja mungkin ya, sama ya. Oke. Nah, setelah itu kita bikin loop dulu bagian ujungnya. Kita kasih lingkaran dulu seperti ini. Lalu kita ambil kawat yang ukuran 0,3. Ya, 0,3 ini. 0,3 ya tadi ya. Jadi yang ini kita bikinnya untuk hari ini simpel-simpel aja ya. Oke, nah pemirsa, hari ini aku mau diajarkan membuat kerajinan tangan dari tembaga. Ini sudah disiapkan juga, ada bahan-bahannya dan alat-alatnya juga sudah siap. Nah, kita sambil ngobrol mungkin ya Bu ya. Nah, kalau untuk usaha seperti ini nih Bu, ini tadi sudah diceritakan ya, sudah dari 2010 ya? Iya, dari 2010. 2010 sudah mulai merintis usaha untuk ini merintis usaha di bidang kerajinan tangan. Cuman kalau untuk aksesoris itu baru 2 tahun. 2 tahun ini. Ya, kenapa bisa memilih jenis usaha seperti ini? Apa mungkin terbenak langsung terpikir sepertinya langsung buat kerajinan tangan gitu ya? Sebenarnya saya suka berbagai macam kerajinan gitu ya. Saya juga udah pernah coba. Cuman yang untuk yang ini saya tertarik, kenapa? Karena harga jual biasanya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi ya. Karena dia memang memakai bahan kawat tembaga, jadi tidak mudah, tidak akan berkarat seperti itu sih. Jadi peminatnya lebih banyak. Lebih banyak juga ya. Yang saya rasakan begitu. Peminatnya lebih banyak karena kan kadang kalau aksesoris itu kan orang sudah beli, kadang lupa naruh di mana gitu. Jadi minat beli lagi. Seperti itu. Jadi caranya seperti ini. Kawat 0,3 ini digulung-gulung aja seperti ini sih. Digulung ya? Digulung-gulung. Jadi hasilnya kayak gini. Nah, ini ya? Ya, seperti itu. Karena untuk gulungnya waktunya agak lama, jadi kita udah ada yang sudah ready. Oh, ini ya. Gitu. Ini yang sudah digulung nih pemirsa nih. Sudah digulung. Jadi jadi seperti apa ya? Ini kayak per gitu ya kalau dilepas seperti per. Kayak pegas gitu ya, per ya. Wah, jadi seperti ini pemirsa, bisa dilihat. Nah, nanti setelah seperti ini Bu. Oke, aku sebelum pertanyaan selanjutnya mau tanya dulu. Ukurannya biasanya setiap jenis yang mau dibuat itu berbeda-beda atau sama? Berbeda-beda ukurannya. Nggak mungkin sama. Jadi kalau misalkan buat yang seperti ini juga sudah ada ukurannya. Sudah ada ukurannya sendiri. Iya.
Kalau hari ini kita mau buat apa dulu deh? Ini ya? Kita akan bikin bros. Bros ya, oke, buat bros pemirsa ya. Bros itu biasa yang dikenakan oleh di kerudung di ataupun kerudung, ya? di baju juga bisa. Oke, ini kita lanjutkan sambil ngobrol juga. Jadi karena untuk waktu yang singkat, jadi kita sudah ready, yang sudah full seperti ini. Lalu kita ambil peniti. Oke, ada peniti juga. Sudah. Ya. Sudah disiapkan. Nah, sambil ngobrol lagi nih, Bu. Ini masa pandemi, Bu. Masa pandemi seperti ini, bagaimana untuk omset penjualannya sendiri? Apakah meningkat atau malah sebaliknya? Seperti apa, Bu? Kalau masa pandemi, saya rasa semua di bidang apapun kayaknya menurun ya. Seperti itu, karena memang sudah tidak ada orang, apalagi untuk aksesoris. Mereka kan kadang untuk sekarang itu bukan kebutuhan yang harus ada gitu ya. Jadi, tapi tetap ada aja sih, maksudnya untuk online seperti itu masih tetap aja ada, tapi nggak sebanyak yang sebelum pandemi memang ya. gitu. Tapi tetap ya masih penjualan terus berlangsung ya, karena di platform sosial media dan marketplace lainnya pun ada ya kalau untuk Dubikraf ini ya. Ada. Oke, jadi pemirsa juga bisa pesan online nih. Wah, ini pesanan yang paling jauh nih, Bu, kalau secara online. Kalau tadi kan Ibu sudah, kalau untuk pameran sudah berkeliling ya, setiap daerah di Indonesia. Tapi untuk pesanan online sendiri nih yang paling jauh gitu. Apa sampai udah ada yang dari luar negeri juga? Ada. Ada dari luar negeri. Dari Malaysia. Oke, dari tetangga ya. Itu beli secara langsung atau? Beli secara langsung, buy online, terus kita kirim ke sana. Oke, wah ini kalau ada pembelinya mau ditanya tahu dari mana? Ya, dari sosial media. Mungkin keajaiban sosial media inilah ya yang saat ini dibutuhkan ini, yang jalan ini, karena dengan adanya sosial media ini kan water explore-nya lebih luas lagi ya jangkauannya ya. Wah, oke, jadi pemirsa ini Ibu dari tadi udah buat cepet banget. Aku juga sampai bingung mau ngikutin yang mana. Cuma ini keren banget loh pemirsa, asli loh. Ini cepet banget dan waktunya juga ya sambil kita ngobrol langsung jadi gitu ya. Wah, ini juga aku tertarik dari tadi yang ada di sini juga nih. Sama nih bercak-bercaknya gitu ya, Bu ya, mengkilat gini ya. Ini asli dari batu alam nih ya. Betul. Seperti ini. Wah, juga ada mutiara juga di sini. Iya, Pak, kita kombinasinya banyak sih sebenarnya. Dari manik-manik bisa, dari mutiara air tawar bisa, dari batu-batu alam gitu. Oke. Iya. Nah, ini tadi kan sempat disampaikan juga ya, Bu ya, di masa pandemi ini ya memang ya bukan hanya kerajinan tangan seperti ini ya, sektor-sektor lain juga mengalami dampak ya dari pandemi. Dampak dari pandemi. Jadi cuman kita harus tetap semangat dan terus berusaha. Tetap semangat dan terus berusaha tuh. Dengar pemirsa ya. Motivasi mungkin di hari ini ya yang disampaikan sama Ibu. Tetap semangat dan terus berusaha dan berkarya. Berkarya, ini yang paling penting ya. Khususnya apalagi yang generasi-generasi milenial yang sekarang nih, yang sering mager tuh, yang sering suka rebah-rebahan ya, yang di rumah ya. Mungkin biar waktunya lebih produktivitas lagi di rumah sambil belajar nih sama Ibu Ajeng buat seperti ini. Kan nanti kan lumayan ya, Bu ya. Ada apa, value nilai sendiri, udah dapat kerajinan tangannya, terus bisa dijual lagi ya. Wah ini lagi ini sudah proses finishing. Oke. Tinggal potong kawatnya sedikit, selesai. Finishing ya. Wah. Iya, tidak memakan waktu lama kalau kita sudah sering ya. Mungkin kalau untuk pertama kali enggak. Memang agak rumit. Butuh proses lah ya, Bu ya. Atau memang kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu. Gitu. Oke. Jadi ini contohnya sudah selesai. Sudah selesai. Boleh aku lihat? Oke. Ini pemirsa, ini jadi bros ya. Ini kalau kita lihat juga
ada motif ya di sini, mungkin kayak seperti bunga gitu ya. Iya, seperti itu. Wah, Simple banget ya. Kelihatannya rumit, tapi kalau udah belajar untuk buat pasti bisa. Oke. Ini mewah banget loh pemirsa. Ini mungkin bukan hanya bros aja ya. Mungkin ditempel di jas aku juga bisa gitu ya. Wah, cocok nih pemirsa. Nah, bagi pemirsa di rumah juga, tadi gimana Bu caranya Bu kalau misalkan mau beli perhiasan, ini maksudnya perhiasan ya? Iya, maksudnya. Jadi kemana nih? Kalau misalkan mau, silahkan sama pemirsa di rumah. Untuk mendapatkan produk dari Dubicraft bisa menghubungi by WhatsApp 0812 9131 9855 atau bisa mengunjungi ke Facebook dan Instagram @ajeng_Dubicraft di Instagram dan Facebook. Iya, langsung di follow ya sama pemirsa ya. Kalau misalkan lagi cari-cari perhiasan buat dipakai kemana-mana ya, oh ini cocok banget, referensi sekali tentunya buat pemirsa di rumah. Nah, Bu tadi sempat saya singgung di awal yang namanya usaha itu ya Bu ya, pasti ada naik turunnya, betul nggak Bu ya? Kalau misalkan pas lagi, pernah nggak sih ngalamin down gitu waktu usaha terus? Sejauh ini sih down banget sih nggak ya. Cuman kalau untuk turun dan naiknya itu sudah biasa sih. Dalam 1 bulan dapatnya segini, nanti bulan depan segitu. Aku rasa itu sudah biasa. Tapi kita sebagai pelaku usaha harus tetap berikhtiar, tetap semangat dan terus berkarya. Gitu. Itu ya pesannya ya. Dan mungkin ada motivasi-motivasi yang sampai saat ini Ibu pegang gitu untuk tetap membangkitkan dalam usahanya Ibu, atau seperti apa? Kalau motivasi saya itu sebenarnya berawal dari hobi, jadi bisa menghasilkan sesuatu untuk diri sendiri. Seperti itu. Berawal dari hobi, bisa menghasilkan sesuatu untuk diri sendiri. Wah, ini dicatat sama pemirsa, siapa tahu jadi motivasi juga ya. Ya, jadi berharapnya sih bisa berkembang sampai ke dunia luar seperti itu. Penjualannya terus menaik ya Bu ya. Amin. Nah, jadi motivasi yang didapatkan berawal dari hobi untuk diri kita sendiri ini. Nah, bagi pemirsa di rumah juga yang tentunya memiliki hobi, mungkin bukan di hobi yang seperti ini, coba aja dulu mulai dari hobi yang lain gitu ya. Terus kembangkan, terus intinya sih yang mau terus dikembangkan itu mau belajar juga ya Bu ya. Betul. Wah, karena sesuatu orang yang mau belajar itu, aku pernah dengar kata-kata itu, orang yang mau belajar itu orang yang akan memegang masa depan. Gitu. Orang yang berhenti belajar dan tidak mau belajar ya orang yang akan memegang masa lampau gitu ya. Karena dari sebuah hobi kita bisa sampai kemana-mana. Gitu. Dari sebuah hobi kita bisa sampai kemana-mana. Terbukti loh sama Ibu Ajeng. Bu Ajeng juga sampai sudah berkeliling berbagai kota di Indonesia. Wah, tentunya menarik sekali ya pemirsa ya perbincangan kita pada hari ini. Baik pemirsa, tentunya kita juga akan membahas lebih dalam lagi dari pengusaha atau usaha dari Dubicraft ini. Dan pemirsa juga jangan kemana-mana, karena seusai jeda berikut ini kita masih akan bertemu lagi dan akan membahas yang lebih dalam lagi. Jadi tetap di bisnis Anda.